Assalamualaikum guys. Minum kelapa di Taman Ria. Dari Eropa kita ke Asia. Jadi kita masih dalam edisi keliling dunia rasa Indonesia nih guys. Kalau minggu lalu aku udah review jalan-jalan ke Lawang Buana, dimana kita foto-foto ala Eropa sampai di Santorini, Yunani. Nah, kalau belum lihat bisa klik linknya yang di sini. Nah, kali ini aku akan ajak kamu menikmati keindahan musim semi di negeri Sakura Jepang. Jadi buat para wibu, otaku, penggemar-penggemar Jepang, sini kita merapat. Karena aku akan ajak kamu ke tempat yang lagi hits ini nih, Sakura Hills namanya. Lokasinya berada di area Delawu Park 3, Jalan Tawangmangu Magetan, Cemoro Kandang, Jawa Tengah. Jadi bagi kamu nih yang dari luar kota naik transportasi umum seperti pesawat atau kereta, kamu bisa transit di kota Solo terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan naik kendaraan sewa selama 1,5 jam ke arah Tawangmangu. Kalau udah lewat tempat ini nih, artinya kita udah deket guys. Nah, sampai deh kita. Begitu keluar mobil, sejuk, seger banget udaranya. Suhu di sini 19 derajat dan ini jam 10. Dimana ini udah masuk ke siang bolong ya. Mungkin nanti kalau udah sore-sore lebih dingin lagi soalnya kabut. Ini kan kita di atas kabut gitu. Ntar kabutnya pada turun gitu. Tapi mohon maaf nih, dangdutnya kenceng amat ya. Anyway, kalau mau naik jeep ini bisa dari sini guys. Nanti akan aku tunjukin ya treknya kemana. Sekarang kita cus explore dulu nih Taman Jepang ala Sakura Hills. Sebelum ke Jepang beneran, kita latihan dulu. Di sini ternyata sakuranya beneran loh guys, lihat di sini. Nah ini pohon kecil ini ternyata ada pohon sakura ditanam oleh Pemda di Karanganyar dan sekitarnya. Sesuai petunjuk jalan, pengunjung diarahkan ke kanan nih, ke tempat deretan gapura bambu ala Fushimi Inari Taisha di Kyoto. Lanjut ke dalam, ini bagian utama dari Sakura Hills nih, replika taman tradisional Jepang, tapi berlatarkan suasana alam Gunung Lawu guys. Seperti di Jepang, desainnya menonjolkan landscape alami nih, seperti batu-batu alam yang di sini banyak digunakan seperti di jembatan, air mancur, dan jalan setapak. Dan yang pasti bikin kesan Jepangnya bertambah adalah pohon sakura buatan yang ditanam di sekitar kolam ini. Pada jam tertentu, ada live music tradisional Jepang nih, yang bikin suasana di sini makin syahdu guys. By the way, waktu aku kesana sih, kolam besar ini hanya kosong aja, kayak gini nih. Tapi ternyata mulai bulan Februari, kolam ini dijadikan wahana baru untuk bermain perahu guys. Nah, kalau mau naik perahu di sini, cukup merogoh kocek 10.000 per orang aja. Nah, Sakura Hill ini menawarkan konsep wisata selfie yang unik banget karena ini yang pertama kalinya ada di daerah Tawangmangu dan sekitar ya, yang bernuansa Jepang. Dan ditambah lagi di sini kan berada di puncak bukit, jadi ini makin menambah kesan dingin, kesan adem yang bener-bener suasananya seperti di Jepang pas lagi musim semi. Dan lebih mantepnya lagi, di sini kamu bisa sewa kostum kimono juga, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jepang kan.
Di Sakura Hills ini sebenarnya areanya cukup kecil juga, jadi jangan terlalu expect bakalan luas banget tempatnya, tapi memang spot-spot fotonya banyak dan space-nya dibikin seefisien mungkin sehingga areanya itu bisa banyak dalam area yang relatif kecil ini. Oh ya, dari tadi penasaran kan banyak orang yang pakai kimono? Itu bisa sewa ya, bisa sewa kostum tradisional Jepang di sini. Di samping ternyata masih ada tuh area yang masih bisa dieksplor lagi. Kalau orang Jepang kan biasanya hobi jalan kaki dan hiking ke pegunungan ya. Nah, kita jangan kalah dong. Selain olahraga, di sini kita bisa dapat bonus pemandangan yang keren abis. Walaupun udah jalan jauh, tapi kita tetap lanjut karena penasaran. Ini ujungnya apa sih? Ternyata ujungnya ini jalur treknya jeep yang tadi kita lihat di parkiran bawah. Dia nggak lewat sini. Nah, Sakura Hills juga memfasilitasi penginapan guys. Satu camp ini berkapasitas 10 orang dengan harga sewa 500.000 per malam. Ada juga paket menginap yang sudah termasuk konsumsi dan outboard. Nah, ini bisa untuk family gathering atau perusahaan yang mau team building. Bisa jadi pilihan yang bagus nih. Oke, setelah puas lihat-lihat di sini, kita mau balik lagi ke Sakura Hills, tapi lewat jalanan alternatif yang dilewatin jeep ini. Jadi dari tempat tadi super camp tadi, kita nggak usah melewati jembatan bambu karena itu justru lebih jauh. Justru lebih jauh kalau lewat jembatan bambu. Jadi kita lewat jalan kaki. Lewat jeep, kita bisa lewat jalan kaki ini dan ini lebih dekat banget, lihat aja itu Sakura Hill-nya yang tadi. Dan nanti tembusnya akan di tempat parkir mobil. Yuk, mari kita pulang ke tujuan selanjutnya. Ya, ternyata tujuan selanjutnya adalah mengisi perut. Nah, kali ini aku akan coba mencicipi di resto yang berada persis di depan kolam. Oke, sekarang waktunya review pros and cons apa aja sih dari tempat wisata Sakura Hills yang lagi hits ini. Dimulai dari prosnya nih, sisi positifnya. Untuk ambience aku kasih bintang 5 karena aku suka banget suasananya di sini. Apalagi kalau pas live music tradisional Jepang. Bah, udah deh kayak kau duduk di pinggir kolam aja, makan, ngobrol atau cuman ngelamun aja itu udah rasanya tenang gitu, satisfying banget. Terus jalan-jalan di Canopy Forest Tour juga salah satu favorit aku karena pemandangannya yang luar biasa. Jembatan bambunya kokoh dan rigid ya. Terus juga treknya masih manusiawi, nggak gitu curam atau gimana. Jadi membuat kita jalan-jalannya terasa enjoyable gitu, santai, nggak gitu capek. Cukup banyak tempat sampah juga yang tersedia di sudut-sudut biar orang nggak sembarangan buang sampah di dalam hutan. Terus dari segi fasilitas di Sakura Hills itu lengkap guys, dari mulai tempat parkir yang luas, tempat makannya juga ada 2, area musola yang besar dan juga ada penginapan. Jadi di situ udah lengkap guys. Aku suka banget di area utamanya pengunjung bisa foto-foto di banyak tempat karena spot fotonya banyak, nggak cuma di pinggir kolam atau di bawah pohon sakura, tapi di depan bangunan manapun bisa karena bangunannya itu sendiri didesain udah Jepang banget. Apalagi ditunjang dengan penyewaan kostum yang harganya menurutku cukup terjangkau ya, hanya Rp15.000 dibandingkan dengan penyewaan kostum di tempat wisata lain yang sekitar udah Rp20.000-Rp30.000. Tapi seperti yang sudah sempat aku singgung di pertengahan video, setiap space terutama di area utama ya, dari kolam sampai ke belakang itu tuh dipadatkan, dimaksimalkan di situ karena memang 90% kegiatan pengunjung itu dilakukan di situ ya kan. Nah, ini akan jadi kekurangan kalau pengunjung itu lagi banyak-banyaknya guys. Bayangin kalau pengunjung lagi membludak, crowded, pasti udah padat banget di situ karena
Kegiatan semua terkonsentrasi di satu titik. Apalagi di kedua sisi kolam itu udah ada wahana baru naik perahu. Itu membuat ruang terbukanya Sakura Hills jadi makin kurang, walaupun di alam terbuka. Padahal sayang banget ya, di area depan pintu masuk itu sebenarnya masih luas banget, tapi nggak ada apa-apa kecuali pohon sakura yang ditanam oleh penjaga daerah. Jadi intinya di sini penataannya kurang seimbang ya, terkonsentrasi hanya di area belakang. Padahal sebenarnya Sakura Hills itu luas, tapi jadi kelihatan sempit. Oh ya, ngomong-ngomong soal sakura, sebenarnya yang aku harapkan ketika mau berkunjung ke Sakura Hills itu foto-foto di Taman Sakura ya kan yang luas. Karena namanya aja kan Sakura Hills. Hills tuh bukit ya kan, bukit sakura. Walaupun aku udah memperkirakan sih ya, sakuranya pasti pohon imitasi karena memang bukan iklim kita kan untuk menumbuhkan pohon sakura yang asli. Tapi pohon imitasinya juga cuman ada 3 yang di pinggir kolam. Itu pun semua orang ngantri untuk foto di situ karena memang hotspotnya kan di situ kan ya. Jadi untuk ngambil foto di deretan pohon sakura itu susah banget karena udah banyak orang. Jadi ya kalau bisa pohon sakuranya diperbanyak ya. Masa kita harus nunggu pohon sakura asli tumbuh terus berbunga dulu gitu. Satu lagi nih guys, kurang informasi. Seperti ini nih, tea house tutup. Terus ada ninja squad. Aku nggak tahu ini apaan, tapi tutup juga. Nah, ketika aku tanya ke staff, ini tuh apa? Aku nggak dapet jawaban yang jelas. Padahal kalau lihat di IG-nya Sakura Hills itu kayaknya kan banyak ya spot yang bisa dieksplor. Tapi itu tuh di mana? Itu yang mana? Aku memaklumi sih kalau Sakura Hills ini belum 100% jadi. Karena saat aku kesana pun itu belum genap 2 bulan launchingnya. Tapi sebaiknya tetap ada informasi berupa at least brosur atau papan informasi yang menunjukkan ini tuh area apa dan mana area yang bisa dinikmati, mana yang belum. Oh ya, aku baru tahu juga setelah kepoin di IG kalau tempat ini ternyata seni menyeimbangkan batu. Aku nggak ngelihat batu itu loh sama sekali. Tuh kan, coba kalau ada papan informasi, kan lebih enak, lebih jelas. Terus dengan harga tiket masuk 30.000, itu worth it nggak sih Sakura Hills? By the way, kalau kamu mencoba semuanya, termasuk sewa kostum kimono dan naik perahu, kamu bisa merogoh kocek sampai 75.000 per orang. Nah, ini rinciannya. Gimana? Menurutku sih sewa kimononya sendiri 15.000 dan harga makanannya juga menurutku sangat wajar ya, relatif murah. Hanya saja tiket masuknya yang menurutku agak kemahalan 30.000. Tapi overall aku tetap nggak nyesel kok datang ke sana karena aku sangat menikmati suasana yang disuguhkan oleh si udah nonton videoku kali ini. Jangan lupa klik subscribe untuk video-video informatif lainnya. Bye bye. Oke, ya apa Mbak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like, comment, dan Subscribe. Nah, ngono lho.